Nih, mengapa dalam Islam kesaksian dua perempuan itu setara dengan satu laki-laki dalam beberapa kasus? Bagus. Apakah ini tuh Gua berarti baru pertama perempuan dengar. dianggap kurang bisa dipercaya dibandingkan laki-laki? Bagus. Mau mana lu? Bagus ini pertanyaannya. Mau lu atau Jujur mau? aja saya baru tahu ini. Oh gitu. Silakan salah. Gue baru tahu ini, gue baru tahu. Kalau gitu aku yang Banyak jawab pertanyaan ya. Kalau gitu aku yang jawab ya. Jadi gini ceritanya. Jadi di dalam Islam Ray, dari segi kesaksian, cewek itu nilainya adalah 2 dibanding satu laki-laki. Berarti Contoh- harus 2 cewek setara sama satu laki-laki. Satu Iya, laki-laki. iya. Nah, pertama sebenarnya gini, dari segi kehidupan, perempuan-perempuan tuh sangat sedikit sekali yang kemudian aktivitasnya di luar rumah. Sehingga dari segi waktu di zaman dulu itu, dari segi itu aja yang bisa menyaksikan ya laki-laki. Itu yang pertama tuh. Dari segi behavior apa ada hubungannya dengan segi populasi dulu? Behavior. Pure behavior. Pure Karena behavior. laki-laki itu pada dasarnya lebih banyak expose ke dunia dibanding Iya, wanita. betul. Tapi Nah, kan itu old. itu old civilization kan. betul. Kalau sekarang kan bisa dibilang kayak kan udah 3.0. Betul. We're men. Bisa jadi bukan hanya wanita, bukan hanya pria, tapi bisa yang lain. Tapi secara hukum dulunya seperti itu tuh ceritanya tuh. Nah, lalu kemudian crime scene itu kebanyakan bukan melibatkan perempuan, karena domestik itu baru perempuan sebenarnya. Nah, sehingga kemudian 2 perempuan itu setara dengan 1 laki-laki, alias untuk memudahkan yang namanya sistem pembuktian aja sih. Jadi ketika ada suatu kejadian, mana ada laki-laki nggak, ada laki nggak, yang ada perempuan nih, ada 2 nggak? Iya. Kalau ada 2 baru bisa diambil. Kalau nggak, itu nggak Oke. ada saksinya, nggak bisa. Itu asal usulnya. Nah, itu yang Tapi pertama. modernisasi. Bisa. Kemudian untuk nanti diputuskan untuk bisa berubah. Tapi toh ini pun pentingnya kalau misalnya hukum syariah itu berlaku secara kental gitu. Betul, kan. ha-ha. Kalau enggak mah berarti ini nggak berlaku. Ini cuma karena Betul. ayatnya berkata demikian kan. Betul banget. Yang kedua, yang pembuktian yang paling parah itu biasanya berkaitan dengan tuduhan orang zina. Oke. Karena kalau pencurian dan segala macam ya kita udah tahu lah ya terjadinya plain sight lalu kemudian ada banyak laki-laki Iya. misalnya di sana karena nggak ada waktu itu nggak ada camcorder atau apa ya. Tapi kalau yang paling parah itu Islam punya peraturan khusus menyangkut dengan orang yang menuduh zina. Namanya had qadzaf. Artinya adalah kalau ada orang menuduh orang lain zina dan tidak terbukti maka dia akan kena hukumannya. Itu hati-hati banget harus. Contoh, ini perempuan nih. Contoh ya, Fer ya, ada yang kemarin nuduh lu tuh dengan ucapan yang macam-macam tuh. Kalau di dalam Islam, lu bisa bilang bawa ke sini orangnya, buktiin kalau yang dia ngomong, kalau nggak terbukti dia kena hukum. Hukumnya berarti hukum orang berzina diterapkan ke dia. Betul, dicambuk. Enak Dicambuk? kan? Dicambuk. Siapa yang cambuk? Ya ada algojo. Poinnya bukan itu. Hei, poinnya bukan itu. Yang Di nyambuknya ada neraka. algojonya. Di neraka dicambuk. Enggak, di dunia. Oh, itu Di dunia, zaman iya. dulu. Kalau Iya. sudah zaman sekarang juga sama. Kalau dia sudah dihukum di dunia, dia nggak dihukum lagi di neraka. Mending di dunia dong. Ulangi. Aku ulangi ya. Berarti dosa-dosa Islam Ya. yang dihukum di dunia sesuai dengan aturan yang nggak Ya. dihukum lagi di neraka. Iya. Analoginya itu penebusan bukan? Betul. Salah satu fungsi hukum Islam adalah menebus dosa-dosa sehingga nggak perlu lagi nanti ditebus di neraka. Makanya terasa lebih berat kan. Betul. Makanya suatu waktu ada orang zina nanti aku lanjutin ke sini ya. Tapi aku bahas zina dulu ya. Berarti dulu ada zaman dulu itu benar-benar di dalam Islam tidak boleh benar-benar untuk nuduh orang. Karena ini bahaya banget. Tiba-tiba ada orang langsung main lempar tuduhan. Loh, kenapa gue harus mempertanggungjawabkan gue nggak berzina gitu maksudnya. Apalagi bagi cewek. Itu sangat fatal sekali kalau ada orang nuduh cewek berzina. Dia langsung gini contoh ya. Ada orang nuduh, wah Feren berzina. Misal aku nuduh Feren berzina. Hakim langsung kemudian dengar itu ketika aku lapor Feren berzina. Dia bilang, oke Feren sekarang berani sumpah nggak? Aku berani sumpah aku nggak berzina. Maka hakimnya langsung ngeliat ke aku, mana buktimu? Oh. Kalau lu nggak ada bukti, lu yang kena. Nggak enak kan ya? Nah, maka salah satu bukti adalah saksi. Maka kalau kemudian urusan berzina ini benar-benar dibuat agar jangan sampai orang bisa nuduh orang seenak-enaknya, maka harus didatangin 2 saksi. Laki-laki atau 4 saksi perempuan. Repot kan? Iya, banyak Repot banget kan? ya. Berarti orang nggak mudah kan tuh nuduh orang kan? Dan kalaupun ternyata dalam kasusnya Rasulullah, nah baru masuk ke dalam hadis tadi, di masa Rasul orang kadang-kadang berzina, berbuat dosa, memang dia nggak ketahuan, tapi orangnya sendiri yang datang pada Rasulullah. Karena dia bilang aku nggak mau disiksa di neraka, aku lebih baik aku mati di dunia. Maka dia bilang sama Rasulullah, ya Rasul saya berzina, ada seorang perempuan. Rasul bilang, pergi sana. Karena Rasul nggak mau mudah menghukum orang. Iya. Terus dia datang lagi bilang, ya Rasul saya berzina. Pergi. Dikata lagi, ya Rasul saya berzina 3 kali. Rasul baru nanya, maksudmu apakah seperti pedang masuk dalam sarungnya?
Maksudnya dipastikan zina tuh apa maksudnya. Iya. Jangan-jangan dia cuma nempel-nempel doang atau apalah Oh, gitu nggak kan. apa-apa, Nggak sengaja nempel-nempel. bukan nggak apa-apa, tapi kayak di situ poinnya. itu juga nggak boleh. Itu jangan. Itu juga nggak Gitu kan. boleh. Tapi Iya, maksudnya terus? dipastikan separah apa. Oke. gitu. Apa seperti pedang masuk dalam sarungnya. Artinya tahu kan maksudnya kan. Apakah sampai di titik itu. Nah dia bilang iya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul bilang dia lagi hamil kan. Rasul bilang pulang dulu. Sampai kamu melahirkan baru datang lagi. Dicambuk. Ditunda. Oh, Bukan kalau bagi yang sudah menikah dirajam. dirajam tuh diapain? Dilempar batu sampai mati. Sampai mati? Enggak, ditanam kan badannya. Iya, ditanam badannya. Jadi badan dilempar kita batu sampai ditanam mati. nih segini nih. Heeh. Seleher terus dilemparin batu sama orang sampai mati. Dan itu hukum di zaman Yesus loh. Hati-hati. Karena di zaman Yesus juga begitu hukumannya, rajam. Kayaknya menarik nih kita bahas satu episode isinya hukum-hukum. Oke. Dia emang Dia sukanya gitu-gitu Dia tuh. sukanya gore. Dia Azab, emang suka siksa azab, kubur, gore, siksa neraka. digaya. Ini menarik Nggak, sih. dari tadi pas dengar Bohong. rajam tuh apa? Dijelasin. Ini harus jadi satu episode sendiri nih baru tuh. Emang orangnya Nah, jadi ketika itu Masokis ya, bener. ketika dia sudah melahirkan, lantas dia bawa, ya Rasul ini ada anaknya nih, sudah lahir. Aku minta aku dihukum. Karena supaya jadi penebus tadi. Aku minta dihukum. Kata Rasulullah, susuin anakmu sampai dia bisa untuk disapih. Hah, disapi. Oh, sampai tidak harus ASI lagi. Wah. Itu namanya disapih. Oke. Dia datang lagi beberapa bulan kemudian anak itu sudah bawa roti di tangannya. Artinya sudah bisa makan tanpa ada air susu dari ibunya. Maka kemudian Rasul katakan, oke, laksanakan hukuman rajam. Dan menariknya adalah ketika dia dirajam, itu darahnya kan mencerat. Karena pakaiannya Khalid bin Walid, salah seorang sahabat. Dia jijik kayak mau bersihin gitu. Karena darahnya pezina kan gitu kan ya. Tapi kata Rasul apa? Jangan kamu jijik karena pertaubatan dia sudah Allah terima. Oh, jadi Paham dia ya? habis dirajam, terus Iya. dia masuk surga. Ya. Artinya dia punya penebus atas dosa-dosa dia. Dan fungsi satu lagi adalah pencegah bagi orang-orang lain yang lihat supaya nggak melakukan dosa yang sama. Kalau ada orang lihat gitu, kira-kira berani nggak? Tapi untuk waktu berbuat itu yang sama? hukumannya dilegitimasi sama Rasul. Sama Rasul Sekarang sebagai basically pemerintah. nggak ada. Nggak ada dan nggak bisa dilakukan. Karena itu harus ada pemerintah. Karena melibatkan hukum-hukum yang lain, hukum pembuktian. Benar. Kayak tadi dan kalau itu cuma dilaksanakan orang Tapi ya mati banyak harus pemerintah atau kalau misalnya terjadi underground gitu misalnya. nggak boleh, malah haram hukumnya. Malah Contoh ya, haram. Oh. Felix Xiao melakukan hukum rajam terhadap jamaahnya yang berbuat zina gitu misalnya. Itu. Sudahlah aku dosa, dia nggak dapat penebus nanti di akhirat. Lo kenapa nggak dapet? Karena bukan Karena itu. pemerintah. Iya, maksudnya Karena harus di level pemerintah harus legal kan. hukum duniawi itu berarti harus Islam dalam bentuk pemerintah yang bisa bereksekusi. Bener. Nggak boleh misalnya nabi atau misalnya apa. Nggak boleh. Harus Islam dalam Harus bentuk pemerintah. Dalam bentuk Berarti pemerintah. basically kayak semua itu void dong, kayak nggak ada relevansinya Untuk sekarang ya. Cuma bacaan doang aja. gitu. Itulah sedihnya. Oh, tapi di Arab tuh kayak gitu ya katanya. Di Arab ada hukum pancung, ada hukum terus kemudian potong tangan dan segala macam. Menarik nih. Nah, tapi itu bukan Dia suka yang gitu-gitu emang. tapi menarik coba ya. Menariknya gini, coba lu lihat ya. Lu tahu hukum begal? Nggak tahu. Lu tahu begal nggak? Tahu nyopet. Ngeri, bukan nyopet. Begal tuh ngeri. Ada gininya nih. Begal itu dia ngerampas harta orang dan menyakiti orang sekaligus di saat yang sama. Iya. Jadi bayangin ya. Masa nggak tahu begal? Tahu nyolong kan? Bukan. Tahu nggak? Bukan, tapi lagi Nggak motor nih. sekedar nyolong. Nyolong Serot, beda. ambil. Heeh. Oh. Ini misalnya lu ngambil motornya, lu nggak cuma ngambil motornya, orangnya juga lu cambuk, lu celurit gitu. Oh, jadi Cambuk double. jadi agojo nih. Double. Oke. Nah, jadi kemarin ada di Depok pecah palanya. Aduh. Cewek, by the way. Itu aku pikir gini. Kebayang ya kalau itu anakku ya. Aku kayaknya udah jadi another kind of joker serius. Paham gak sih maksudnya? Kan kita mikir gini. Buset, lu mau ngambil itu aja udah salah kan maksudnya. Tapi lu mau ngambil, ya jangan dibaca orangnya lah. Yang di Jogja keletih-keletih itu. Iya. Apa keletih atau kelitih? Kelitih. Kelitih itu juga sama tuh. Orang naik motor biasa aja di jalan tiba-tiba dibacok dari belakang coba. Iya. Dan for no reason. Dan orang-orang itu ada yang nggak punya uang, bayangin. Kalau punya uang tinggal masuk rumah sakit, itu pun udah nggak tahu bisa sembuh atau nggak. Kadang-kadang kena lehernya, kadang-kadang mati dan segala macam. Dia kan anak seseorang atau bapak seseorang tuh. Paham kan? Kalau ada bapak seseorang digituin, coba lihat ada bapak-bapak terus kemudian dibegal gitu kan kasihan anak-anaknya kan. Tahu nggak hukum Islam bagi pembegal? Apa tuh? Nih, lu pasti suka. Lu pasti suka. Sadis nih. Lu pasti suka. Dipotong tangan dan kakinya bersilangan.
Bersilangan itu Maksudnya gimana? bersilang. Oh berarti kanan kiri. Ini. Iya. Kalau enggak kiri kanan yang dipotong. Kira gini. Bukan gini. Ini mah velocity, ini mah velocity. Asal usulnya kenapa kiri ini gitu? Supaya dia nggak sempurna dalam melakukan aktivitas apapun. Karena gini. Menarik sih. Di dalam Islam paling sebel sama orang-orang yang mengganggu 3. 1 mengganggu darah orang, 2 mengganggu harta orang, 3 mengganggu kehormatan orang. Dan begal nih ngambil 3-tiganya. Coba bayangin. Begal itu berarti dari zaman dulu udah ada ya? Sudah ada. Oh, soalnya kan baru tren. Enggak, zaman dulu paling kita naik onta Iya. misalnya Ada di begal suatu terus tren. diambil ontanya Zaman- sama Kalau udah viral aja. di TikTok doang kalau dia. Zaman dulu namanya koti utorik. Memotong Oh. jalan. Jadi pemotong jalan ada orang-orang yang nungguin orang di jalan Nyegat, terus kemudian nyegat. dibegal. Menarik. Oke. Seneng kan lanjut lu kan? nggak? Mau. Masih kuat nggak nih? Nah, Masih Ayo, kuat nggak? aja. Nah, mau jadi lanjut lu, nggak? jadi lu deh. seneng nggak kalau diterapkan hukum Islam kalau kayak gitu? Menarik sih. Menarik. Tapi itu bisa dilihat umum nggak? Bisa. Harus dilihat Ditonton, umum. malah harus ditonton. Nanti kita live. Nanti kita live kan. Ada videonya nggak? Ada dan masuk trending topik. Nah, Tapi ya syaratnya itu dulu, pemerintahannya harus full bener-bener pemerintahan Islam. nah, Oh, which di is- Arab kan? Bukan, Arab bukan. pun Kalau enggak, kan? pemerintahnya Islam. Dimanapun itu Jadi kalau maksud- itu mau iya. diterapkan, yang pertama kali harus dilakukan adalah pemerintahannya harus dibikin pemerintahan Islam yang sepenuh-penuhnya. Iya. Baru Oke. hukuman Contohnya nih, kalau sekarang nggak misalnya fair, UID. Heeh. Itu semuanya berdasar dasar Berdasar Al-Quran. syariat Islam. Nah, Iya. Oke, ada nggak negara yang Nggak ada. Nggak ada. Saat Terakhir ini tuh nggak yang ada. pas golden itu. Iya, Utsmani. Utsmani. Ottoman. Heeh. Terakhir tuh berarti ya Ottoman. Ottoman ya. Utsmani. itu negara apa? Negara Islam yang menaungi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tapi sekarang udah nggak ada. Nggak ada. Karena apa? Karena runtuh. karena sudah Pecahan terbesarnya pecah. Turki lah. Iya, karena. heeh. Oh.